Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita diberi kesehatan dan kesempatan pada siang yang berbahagia ini. Dan salawat salam kepada uswatun hasanah kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang syafaatnya kita harapkan yaumil hisab kelak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Padang Selimpuan sebagai penanggung jawab di SLB Negeri Padang Selimpuan, juga teman-teman rekan guru, teman seperjuangan saya di SLB Negeri Padang Selimpuan. Terima kasih atas keringanan hatinya, atas keringanan langkahnya membersamai saya hari ini mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi saya sebagai guru penggerak, ada materi yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan tentang bagaimana pemimpin itu dalam pengelolaan sumber daya. Berhubung ini ada kepala sekolah kita sebagai pemangku kebijakan di sekolah, maka kita harapkan sedikit kata sambutan dari Bapak untuk membuka acara tentang bagaimana kita menghimpun aset-aset yang ada di sekolah. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilakan Bapak Kepala Sekolah Bapak Mukhtar Utama MPD untuk menyampaikan kata sambutan terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selanjutnya salam tersampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil akhir. Jadi Bapak Ibu akan kami sampaikan bagaimana pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dibacakan aja lah ya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan dari aset-aset sekolah kita yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang kepala sekolah, sesuai dengan keadaan kita sekolah ataupun bagaimana mengelola sekolah kita ini. Sekolah merupakan sebuah atau ekosistem yang di dalamnya terdapat tata interaksi antar makhluk hidup, yaitu antara kepala sekolah dengan para ibu guru, bapak guru, dan itu juga dengan anak-anak kita, siswa kita, yang dalam sebuah lingkungan, sebuah ekosistem mencirikan sebuah pola hubungan saling menunjang pada sebuah teritorial dan atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur-unsur makhluk hidup dan unsur-unsur yang non-hidup. Apalah itu kita gunakan termasuk ini ruangan, bangku, alat tulis, kemudian penunjang lainnya termasuk ini. Kemudian kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem seperti yang sudah sampaikan tadi, mulai daripada kepala sekolah, para guru,
siswa kita, ya kan? Ditambah lagi dengan dia pun sekali-sekali datang ke sini pengawas, ya kan? Yang pengawas kita tinggal sekarang satu orang lagi di Sumatera Utara. Tadi nanti mudah-mudahan main dia jadi pengawas ya, supaya ada karena 2020 salah ya kan, Bumega kan pensiun, kalau sempat pensiun dia tak ada pengawas, mungkin lah begitu banyak ini tidak ada pengawasnya ya kan. Kata ada lagi yang kalian nanti ya Nis ya, ngomong gigi begini gitu. Ya. Kemudian di samping pengawas masih ada lagi yang membantunya lagi bagaimana untuk kita di sekolahnya, yaitu komite, ya kan? Dia punya komite kita, ya rajin juga yang datang ke sini, ya kan? Jangan ada jamin. Pokoknya kan ada mendukung, ya kan? Kan ada kan? Ya, kemudian ya orang tua kan di sini yang mengantar dan menjemput anaknya kan. Kemudian masyarakat sekitar sekolah termasuk yang sering kita membantu, apa namanya kepastian ya kan, Pareksaan yang bawah, ya kan. Dan faktor-faktor biotik itulah sebagai yang saya sampaikan. Kemudian abiotik seperti sarana prasarana yang saya sampaikan tadi, mulai daripada gedung kita ini, gedung, bangku, kemudian alat tulis, papan tulis, terus yang mendukung ya kan. Bagaimana kalau ada gedung kita mau gimana? Siapa yang mau menyampaikan apa? Kadar ke anak ya kan? Kalau di sini mana tadi tiap hari di halaman itu sarana prasarana kita dan cara kita kan adanya mendukung ya kan. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa proses pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusiawi maupun anggota masyarakat ya. Maka sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sekolah seharusnya memanfaatkan seluruh kodrat alam, kodrat zaman dan ada sebagai sebuah kekuatan aset yang dimiliki untuk mendorong sebuah agenda perubahan transformasi pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar bagi murid dan guru. Kalau ini adalah sekarang posisinya si ya Misaro ya kan. Misaro sekarang posisinya yang merupakan sebagai agen perubahan pendidikan itu. Adapun pendekatan yang dapat kita lakukan adalah melalui aset sekolah. Pendekatan berbasis masalah atau base practice ya. Kemudian memusatkan perhatian kita juga pada yang kurang apa yang tidak bekerja, segala sesuatu akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus mengatasinya semua kekurangan ataupun halangan supaya tercapai kesuksesan yang ingin diraih. Jadi itulah makanya dari penggantinya nanti kalau sudah selesai misalkan udah ada si Devi ya, Devi ya, nah Devi satu lagi sampai di sini. Kemudian sudah mendaftar siapin ya Bin? Belum Pak, masih jadi telat. Nah, tapi siapa masih bisa bertanya si Isnu? Enggak bisa Pak, angkatan 11. Berarti kan kalau nanti kalau udah kalau si apa nanti? Siapa tahu ada perpanjangan Pak. Kalau Perpanjangan, mau, ya. kan siap-siap kalau Siris kan kayak itu juga. Angkatan 11 tapi enggak ada itu Pak, wilayah Sidimpuan. ada. Iya, Bu. Ada kelas PKB. Oh, Siapa tahu ini? Siapa Ada tahu- sih, ada. Ada. Bukain si PKB langsung. Ya. Baiklah kalau begitu ya. Mudah-mudahan ada juga lah ya. Jangan ada orang sedikit yang waktu itu minta ada masalah. Lolos ya Devi ya. Iya Pak. Kemudian peluang yang ada di sekitar kita ini, kita dapat menggunakan pendekatan
aset kekuatan adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenai hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, karena diajar untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja dan menjadi inspirasi yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Memang terasa dari sini kan ya jarang yang berpikir negatif di sini kan, kalau kita rata-rata positif semua. Makanya kita kalau kita jujur-jujur lah ya, masuk yang paling baik perkara yang segitu ini semua ya, sampai sekarang masih termasuk kita yang paling terbaik. Sampai sekarang pesan masih salut orang. Sekolah itu kan komunitas, jadi ada dia faktor abiotik dan biotik. Jadi semua sekolah ini sebenarnya memiliki aset. Jadi kepala sekolah itu tidak hanya memberdayakan berbentuk finansial. Selama ini kita kan mengira bahwasannya kegiatan itu berjalan hanya kalau ada sarana prasarana, kalau ada finansial. Ternyata tidak. Jadi seorang pemimpin itu harus pandai mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Jadi ada 7 modal yang ada di sekolah yang harus kita identifikasi bersama-sama di sini. Jadi saya mengajak rekan-rekan guru, nanti kita bagi tim. Jadi ada 7 modal aset di sekolah. Mungkin terlebih dulu saya jelaskan dulu ya, biar nggak rampung ya. Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi modal manusia itu ada, tadi kata Bapak, ada modal abiotik dan tidak abiotik. Jadi yang bersifat tidak abiotik itu contohnya keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Jadi lingkungan alam yang ada di sekolah ini itu termasuk aset sekolah. Itu aset sekolah. Yang namanya dia biotik itu yang manusia, TU, murid, orang tua, komite, itu biotik. Nah, itu semua dihimpun ada namanya dengan 7 modal dasar sebuah aset. Isi dan yang terakhir finansial. Nanti kita di sini sama-sama akan membagi jadi 7 tim saja. Kita akan mengidentifikasi modal-modal apa saja atau aset-aset apa saja yang ada di sekolah. Jadi ini kita ada berapa nih? 14 ya. Berarti satu ini nanti kita satu modal aja. Ini misalnya gini, ya, mungkin Bu Yuni sama Bu Disna boleh buat aset sosial ya kan? Nah, terus yang 3-nya lagi bisa dengan modal finansial. Mungkin biar kita bersama-sama mengidentifikasinya, nggak usah satu-satu terus gitu kan lama. Jadi kita bagi tim aja, kita kerjakan, nanti kita paparkan sama-sama. Jadi nanti ada perwakilannya satu yang memaparkannya, terus kita tempel aja di sini seperti yang kemarin dibuat Bu Nur ya. Tapi kan itu kemarin kan nggak dibagi-bagi asetnya ya, semua yang ada aja, nggak dicampur aja. Ini maksud saya biar lebih terfokus, ini bisa kita kerjakan. Misalnya kayak lingkungan alam, kita punya kolam, itu modal lingkungan. Kalau Satras kita punya ruang-ruangan guru, kemudian punya media-media pembelajaran, seperti itu. Kalau modal politik, misalnya contohnya kalau modal politik itu kewenangan kepala sekolah membuat aturan, itu modal politik. Kemudian modal politik yang lain, ketika misalnya ada pihak berwenang kemari, misalnya kayak polisi, kita bisa melakukan sebuah kerjasama yang jadinya mereka jadi aset kita, seperti itu. Dinas-dinas terkait di sebelah kita seperti kantor lurah untuk kesehatan itu bisa juga jadi modal. Jadi kita paling baik sebenarnya modalnya di sekolah. Jadi maksudnya kita sama-sama aja membuat modal kita di sekolah, kita identifikasi apa-apa saja yang ada di sekolah. Contohnya misalnya kalau modal agama
agama apa aja yang ada di sekolah kita ini. Apa yang dicerminkan dari modal agama dan budaya? Contohnya guru-gurunya yang taat, itu modal agama. Jadi gotong royong, itu modal budaya, hal-hal yang kita kerjakan di sekolah. Adanya guru yang saling menghargai, itu budaya, itu modal itu. Kalau udah gurunya berantem itu kita nggak punya modal untuk kita kembangkan. Jadi skopnya sebenarnya banyak gitu. Kemudian ada lagi namanya modal sosial, itu aturan yang mengikat kita di sini. Misalnya kita punya tata tertib, itu modal sosial. Contohnya misalnya ini kelompok masyarakat yang bekerja, kita di sini dalam satu lembaga yang punya etika masing-masing. Kemudian modal yang lain yang bisa kita identifikasi. Pokoknya di sekolah kita ini jelas sama-sama kita identifikasi ya. Oke, kita mungkin langsung bekerja saja ya. Kita sama-sama mengidentifikasi modal yang ada di sekolah dengan bagiannya masing-masing. Mungkin kita apa aja langsung random ya. Berarti ini sama Bu Risna modal fisik, Bu Carmila sama Bu Sartika modal sosial, modal politik Bu Fitri sama Bu Siti, kemudian Bu Melda. Melda, iya. Bertiga nggak apa-apa. Enggak cukup bertiga kurang. Oh, Melda sama Bu Fitri. modal politik. Nomor 4 agama dan budaya, Siti dengan Rika. Kemudian modal lingkungan Bu Depi sama Bu Ikma. Terakhir finansial Bu Apin sama Bu Reni. Oke, kita mulai lah ya, kita ambil sama-sama. Oke, terima kasih. Ayo. Modal lingkungan. Kalau kita punya usaha orang dari kelompok dari dinas bantuan dinas terkait ya kan? Membantu dalam pembelajaran. Biar terbuka kenapa kan kayak mana caranya ya? Kepala sekolah, kepala sekolah menjadi buat eset Polres. Cuman kewenangannya itu bisa dipergunakan ketika jam pembelajaran. Misalnya kita orang Polres, kita pakai untuk mengenalkan ke anak-anak. Harusnya ini contohnya kita semua, berapa data yang ada di tim itu. Berarti ada 5 guru PNS, P3K ada berapa orang. Jadi detail dibuat, bukan manusia aja, pun dalam manusia guru kita harus detail. Iya, berapa orang misalnya. Baru tenaga pendidikan 1 orang, terus basic pendidikannya dibuat. Terus adalah komite, ada pengawas gitu dia, detail dia. Kalau modal sosial kayak kita gini, itu dinas-dinas terkait itu kalau misalnya kita ada orang yang nyuntik, kasih vitamin kayak puskesmas, itu modal kita itu. Kemudian dinas-dinas terkait, ya modal sosial Bu. Modal kita. Maksudnya modal kita yang di sekolah. Terus kalau modal fisik itu ada ruangan kelas. Jadi ruangan kelasnya itu didetailkan. Ada berapa kelas kita di sini? Ada 17 kelas. Nah, terdiri dari 1 SLB, 2 ruang tunarungu, SDLB sama LB seperti itu. Dan detail buat 1 perpustakaan, ruang UKS, ruang olahraga, gitu modal fisik. Detail dia, ada lapangan olahraga, musola. Siapa tadi yang modal fisik kan? Banyak Ada, itu di belakang ya, ada. oke.
Terus modal lingkungan, itu tadi Bu Devi buat itu pasir itu apa ya Bu Devi? Mau diapain? Diambil ya, pasirnya ya. Oke. Kolam, batu, lapangan kebun, ya apa aja. Terus modal finansial kita ada BOS, kemudian beasiswa anak kan kartu. Terus kalau ada bantuan-bantuan polsek, kerjasamanya kalau politik kewenangan kepala sekolah menjalin hubungan dengan puskesmas, cek kesehatan. Dulu ada ya, sekarang nggak ada ya puskesmas ya. Kemudian modal budaya itu pas yang dibuat Bu apa ini? Kegiatan keagamaan. Budaya ada satu lagi nih Bu, yang senam setiap hari, yaitu budaya sehat. Kebiasaan budaya kan sholat hari Jumat, Sabtu apa penampilan anak-anak itu juga budaya kita. Mungkin bisa tergambar lah ya sama kita semua ya. Terima kasih atas kesempatannya, atas keringanan langkahnya bekerja sama. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi